Tanaman putri malu air dibudidayakan di negara ini. Kali ini kami ingin mengajak Anda untuk bernostalgia dengan sayur ala desa yang nikmat ini. Ada yang tahu sayur apa ini? Yang tinggal di desa, apalagi dekat dengan sungai, sepertinya tidak asing dengan sayur ini. Biasanya orang menyebut sayur ini kangkung malu. Daun putri malu yang satu ini bukanlah tumbuhan putri malu yang biasa kita temui di semak-semak maupun yang tumbuh di pinggir jalan. Tapi tumbuhan putri malu yang di kampung ini biasa disebut dengan supan-supan tumbuh di air. Serupa tapi tak sama. Dari gambar tersebut kita dapat membandingkan bahwa tumbuhan putri malu yang tumbuh di hutan ataupun di semak-semak, batangnya nampak kurus beruas dan terdapat duri di setiap batang maupun tangkai daun. Sedangkan daunnya sedikit kasar dan terdapat bulu-bulu halus. Tumbuhan putri malu yang biasa dikonsumsi karena tumbuhnya di air, jadi batangnya hampir sama dengan batang kangkung, yakni beruas dan berongga. Sedangkan daunnya licin dan tidak terdapat duri. Tumbuhan putri malu yang tumbuh di air inilah yang biasa dikonsumsi. Tanaman ini biasa ditumis ataupun dimasak santan. Atau Anda punya olahan yang lebih menggiurkan? Tapi sepertinya di pasar tradisional masih sangat jarang ya menemukan tanaman ini. Jika di daerah Anda bagaimana? Tapi tahukah Anda di negara ini tanaman putri malu air dibudidaya dan dapat menjadi sumber pendapatan yang besar loh. Di mana itu? Ya, Thailand. Saya ingin mengajak Anda ke lahan luas tanaman putri malu di dekat salah satu bandara ini. Di sana tanaman ini disebut dengan mimosa. Lahan tanaman tersebut berada di salah satu provinsi yang tidak jauh dari Bangkok dan ini daerahnya. Di sini tanaman putri malu ditanam di lahan yang cukup luas dengan hasil panen setiap tahunnya sekitar kurang lebih 11 juta ton. Dan bernilai 9 juta baht pada tahun 2013. Ada sekitar 204 orang petani dan masing-masing petani bisa mengantongi 450.000 baht per tahunnya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana mereka menanam putri malu ini hingga menghasilkan keuntungan yang besar. Sebelum menanam, Anda harus memilih bibit yang berkualitas, yaitu ruas pohonnya panjang dan cabang merata agar bisa dipanen sepanjang tahun. Namun jika musim dingin, mungkin saja pertumbuhannya lebih sedikit dari musim lainnya. Untuk lahannya sendiri, jika itu lahan baru, maka harus dibajak agar berlumpur. Lahan tersebut lalu diberi air dan didiamkan selama 1 hingga 3 hari. Untuk mengurangi keasaman, petani biasanya menggunakan taburan jeruk nipis sebanyak 5 hingga 7 kg per hektarnya. Sementara untuk jarak tanam sendiri sekitar 30 x 30 cm. Lalu satu lubang diberi 2 tanaman. Ditunggu sekitar 2 minggu hingga akar tumbuh dan bertumbuh tunas. Hama yang biasa menyerang tanaman ini yaitu cacing, daun gugur yang disebabkan jamur, dan penyakit busuk jamur yang menyebabkan batang menghitam karena getahnya pecah yang mengakibatkan tidak laku di pasaran. Untuk hama tersebut dapat dibantu dengan penyemprotan fungisida. Untuk masa panen tanaman ini sendiri sekitar usia 30 hingga 45 hari dan puncaknya ada di 80 hari. Para petani biasa menjualnya sendiri atau pengepul yang datang membeli langsung. Namun petani kini mulai kehilangan lahan untuk menanam putri malu ini karena lahan milik mereka sangat sempit. Yang banyak digunakan yaitu lahan milik perusahaan besar. Ya, sangat disayangkan ya. Apakah kelak generasi kita tahu tentang tanaman ini?